Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Laila Fitriawati dari program studi Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam Universitas Pendidikan Indonesia. Jadi di video pembelajaran kali ini saya bersama dua rekan saya, Destia dan Windy, akan menjelaskan tentang manajemen risiko kredit di bank. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu resiko inheren. Maka dari itu, stay tune terus ya teman-teman. Selamat menyaksikan. Resiko inheren ini secara umum merupakan sebuah resiko yang terjadi karena tidak adanya pengendalian internal. Tidak adanya pengendalian internal di sini kemungkinan terjadi karena ketidaksiapan pihak manajemen, di mana mungkin manajemennya itu tidak memahami pentingnya dari pengendalian internal ini. Setelah kita mengetahui apa itu inherent risk atau resiko inheren secara umum, berikut adalah pengertian penilaian resiko inheren di industri perbankan itu sendiri merupakan sebuah penilaian atas resiko yang melekat pada kegiatan usaha bank, baik itu yang dapat diidentifikasikan maupun yang tidak, di mana resiko ini berpotensi mempengaruhi keadaan posisi keuangan bank. Karakteristik dari risiko inheren bank itu sendiri dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama itu faktor eksternal dan yang kedua itu faktor internal. Adapun faktor-faktor tersebut antara lain adalah sebagai berikut. Pertama itu adalah strategi bisnis, kedua karakteristik bisnis, yang ketiga kompleksitas produk dan aktivitas bank, yang keempat itu sendiri adalah keadaan industri di mana bank itu melakukan kegiatan usahanya, dan faktor yang kelima itu adalah kondisi makroekonomi itu sendiri. Di Bank Umum Syariah itu sendiri terdapat 10 resiko yang harus dikelola oleh bank itu sendiri. Ke-10 resiko tersebut adalah resiko yang pertama itu adalah resiko kredit, yang kedua adalah resiko pasar, yang ketiga adalah resiko operasional, yang selanjutnya adalah resiko likuiditas, resiko kepatuhan, resiko hukum, selanjutnya ada resiko reputasi, yang lalu resiko strategik, resiko imbal hasil, dan yang terakhir itu adalah resiko investasi. Untuk penetapan tingkat resiko inheren pada masing-masing jenis resiko yang sudah disebutkan barusan itu mengacu pada prinsip-prinsip umum penilaian terhadap tingkat kesehatan bank. Penetapan resiko inheren untuk masing-masing jenis resiko ini dikategorikan dalam 5 peringkat. Peringkat pertama itu low, peringkat kedua itu low to moderate, peringkat ketiga itu moderate, peringkat keempat itu moderate to high, yang peringkat kelima adalah high. Selanjutnya, apa saja sih yang menjadi indikator atau parameter dalam menilai resiko inheren atas resiko kredit? Itu antara lain sebagai berikut. Pertama itu adalah komposisi portofolio aset dan konsentrasi. Indikator yang kedua itu adalah kualitas penyediaan dana dan kecukupan pencadangan. Indikator yang ketiga itu adalah strategi penyediaan dana dan sumber timbulnya dana itu sendiri. Dan indikator yang keempat itu adalah faktor eksternal. Teman-teman, itulah penjelasan tentang resiko inheren. Semoga dapat bermanfaat. Selanjutnya, teman saya Destia akan menjelaskan tentang manajemen risiko kredit. Stay tune terus. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang salah satu risiko inheren, yaitu resiko kredit. Kira-kira apa sih definisi dari resiko kredit itu sendiri? Resiko kredit adalah resiko akibat kegagalan nasabah dalam membayar kewajibannya kepada bank sesuai dengan kesepakatan yang telah mereka buat sebelumnya. Salah satu contohnya itu adalah resiko akibat kegagalan unit. Manajemen resiko dalam suatu bank itu tidak akan pernah sama dan tidak ada satupun sistem yang universal tentang manajemen resiko, karena mengingat bahwa ukuran perusahaan, terus kondisi pasar dan lain-lain dalam suatu bank itu berbeda-beda, sehingga manajemen resiko dalam suatu bank itu tidak akan pernah sama. Makanya manajemen risiko dalam setiap bank itu akan disesuaikan dengan kebutuhan bank itu sendiri.
Selanjutnya, saya akan membahas tentang bagaimana proses penerapan risiko kredit pada suatu bank. Ternyata ada 4 langkah proses penerapan manajemen risiko kredit pada suatu bank. Yang pertama, itu adanya pengawasan aktif dari Dewan Komisaris dan Direksi. Lalu yang kedua, itu adanya kecukupan identifikasi dan pemantauan risiko kredit. Dan yang ketiga, itu adanya kecukupan prosedur atau kecukupan kebijakan dan penetapan limit. Lalu yang keempat adanya pengendalian risiko kredit. Selain saya tadi memaparkan bagaimana cara penerapan manajemen risiko kredit pada suatu bank, saya juga akan sedikit memaparkan bagaimana cara atau solusi meminimalisir terjadinya risiko kredit. Yang pertama itu adalah dengan melakukan restrukturisasi, yang kedua itu dengan melakukan penghapus bukuan kredit macet, dan yang ketiga itu adalah dengan tata cara penyelesaian barang agunan. Pertama itu adalah restrukturisasi atau penjadwalan ulang dengan upaya untuk menyelamatkan kredit, dan ini tuh dilakukan oleh bank dengan debitur yang memiliki itikat baik untuk tetap melunasi, namun mereka itu meminta keringanan. Nah, jika langkah ke-1 yaitu restrukturisasi tidak berhasil, maka kita akan lanjut ke step 2 atau langkah yang kedua yaitu penghapus bukuan risiko kredit. Nah, penghapus bukuan risiko kredit ini sangat bersifat rahasia dan bukan bermaksud untuk menghapus hutang debitur, tetapi ini tuh semata-mata merupakan tindakan internal suatu bank untuk urusan administrasinya, yaitu dengan memindahkan tabungan intrakontable ke tabungan ekstrakontable. Yang ketiga itu adalah dengan tata cara penyelesaian barang agunan. Jadi di awal akad atau di awal adanya perjanjian, nasabah itu diwajibkan untuk menyerahkan barang agunan yang bernilai ekonomis. Nah, ketika nanti terjadi masalah seperti ini, terjadi kredit macet, maka barang agunan tersebut itu akan dijual atau dilelang, dan pokoknya itu akan sepenuhnya menjadi milik Islamic Financial Services Board atau IFSB adalah lembaga internasional yang bertujuan merumuskan infrastruktur keuangan Islam dan standar instrumen keuangan Islam. Organisasi ini menetapkan standar internasional di bidang jasa keuangan syariah yang mendorong terwujudnya tingkat kesehatan dan stabilitas jasa keuangan syariah atau JKS dengan mengeluarkan standar kehati-hatian yang bersifat global. Banyak standar regulasi yang ditetapkan oleh IFSB dan secara teknis diadopsi ke dalam pengaturan keuangan syariah agar memiliki dimensi kehati-hatian dalam beroperasi. Adapun lembaga keuangan syariah yang diatur mencangkup pegadaian syariah, perbankan syariah, dan pasar modal syariah. Nah, apa sih implikasi dari penerapan standar yang dikeluarkan oleh IFSB ini bagi perbankan syariah di Indonesia? Nah, perlunya perbankan syariah di Indonesia untuk mengantisipasi berbagai perubahan dari beberapa model dalam manajemen risiko ataupun perhitungan CAR atau Capital Adequacy Ratio. Berdasarkan standar IFSB, rasio CAR atau Capital Adequacy Ratio untuk perbankan syariah ditetapkan sebesar 8%. Aset tertimbang menurut risiko bukan hanya diperhitungkan dari aset dan dana saja, tetapi juga diperhitungkan dari sumber dana aset tersebut. Selain itu, dari aspek risiko yang diperhitungkan terhadap modal adalah risiko penyaluran dana atau risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional. Sementara untuk ketentuan mengenai manajemen risiko, bank syariah diharuskan memiliki pengelolaan risiko yang lengkap dan proses pelaporan termasuk kesiapan direksi dan manajemen senior dalam melakukan identifikasi, pengukuran, pelaporan, dan pengenalian berbagai risiko yang relevan. Sementara untuk ketentuan manajemen risiko, bank syariah diharuskan memiliki pengelolaan risiko yang lengkap dan proses pelaporan termasuk kesiapan direksi dan manajemen senior dalam melakukan identifikasi, pengukuran, pelaporan, dan pengendalian yang relevan. Selain itu, bank syariah juga dituntut untuk memenuhi kecukupan modal,
guna menghadapi resiko yang mencangkup resiko penyaluran dana atau resiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional. IFSB juga menetapkan dewan yang tepat dan manajemen senior melakukan pengawasan, yaitu untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau laporan, dan mengontrol relevan sesuai dengan kategori risiko. Oleh karena itu, karena sifat unik dari risiko dalam keuangan Islam, manajemen risiko praktik secara luas didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, persyaratan umum praktek manajemen risiko. Yang kedua, manajemen risiko yaitu ada risiko identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pelaporan pada masing-masing risiko. Adapun secara spesifiknya, risiko itu terdapat risiko kredit, risiko investasi ekuitas, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko komersial, risiko operasional, dan risiko ketidakpatuhan. Alasan utama untuk menggunakan pedoman IFSB adalah sifat dari risiko keuangan Islam yang terdokumentasi dengan baik dan sifat standar pedoman ini yang direkomendasikan untuk bank syariah internasional, yaitu prinsip-prinsip manajemen risiko. Yang pertama adalah prinsip manajemen senior melakukan pengawasan dari proses manajemen risiko. Ini termasuk tinjauan rutin, efektivitas kegiatan manajemen risiko, dan direksi memastikan adanya struktur manajemen yang efektif. Yang kedua, kaitannya dengan risiko kredit. Prinsip risiko kredit adalah berdasarkan produk tertentu dalam kaitannya dengan piutang, sewa, dan juga berlaku untuk aset bagi hasil. Nah, IFSB ini berfokus pada default, merendahkan, dan konsentrasi risiko yang terkait dengan risiko kredit. Prinsip ini meliputi kebutuhan untuk mengenali risiko kredit exposure yang tinggi, yang timbul dari tahapan yang berbeda dalam pembiayaan dan juga untuk melakukan sesuai karena tinjauan uji pada produk pembiayaan. Yang ketiga adalah kaitannya dengan risiko investasi ekuitas. Di sini, tawaran prinsip dengan risiko yang melekat pada instrumen keadilan yang diadakan untuk tujuan investasi, khususnya untuk musyarakah dan mudharabah. Yang keempat, kaitannya dengan risiko pasar yang mungkin terjadi pada waktu tertentu dan bisa terjadi di seluruh kontak pembiayaan syariah. Nah, risiko dalam pasar ini salah satu contohnya adalah kasus di mana aset dapat diperdagangkan. Selanjutnya, kaitannya dengan risiko likuiditas. Berikut prinsip menyoroti kunci elemen untuk pengelolaan likuiditas yang efektif dalam lingkungan paparan Islam Bank. Nah, oleh karena itu, prinsip ini menunjukkan bahwa bank syariah memiliki pengelolaan likuiditas yang terpisah kerangka kerjanya untuk setiap kategori giro dan rekening investasi. Yang terakhir, kaitannya dengan risiko pengembalian, termasuk para nasabah, risiko komersial. Tingkat risiko pengembalian adalah masalah risiko strategis. Berbagai bank Islam bertanggung jawab untuk mengelola harapan pemegang rekening investasi dan adanya kewajiban kepada pemegang rekening giro.